Ya. Nah, Ana bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Nah, maafkan ya. Nah, silakan awalan. Saya Ustazah. Nah, mungkin silakan. Baik, bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf po-nya tambah lagi sedikit ketebalannya, taktimnya. Mungkin tak. Syaito, po. Syaito. Nah, dorong ke depan. Suaranya syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Kalau sudah ini hilang dia, tapi kalau salah satu bisa tadi ya. Coba diulang sekali lagi. Ulang lagi Ustazah ya. Minasyaito, po, po. Minasyaito. Nah, coba di baca. Hai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. huruf sinnya mungkin Anda kurang simak. Bis tambah lagi. Ingat lagi sifat rokhawah lebih panjang dari tawasud pada ro ya dan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Nah. Lahum. Lahum. Lahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itmamul harokat pada tas gunakan dulu baru kemudian diirja ya biar tipis. Lahum jannatul tu
تجري من تحتها الأنهار. lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Harful lim sempurnakan. Zalikal fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Lanjut. Inna batasya rabbika lasyadid. Huruf po, tambah lagi. Inna batosha, bato. Bato. Inna batasya rabbika lasyadid. Hati-hati ba, keseret po. Batosha. Batasya. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsil majid. Harfu shin. Dzul arshil majid. Zul arsil majid. Naam. Fa'alul lima yurid. Buka sedikit ain. Fa'alun lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Huruf ain. Fir'auna wa thamud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ditipiskan kaf, takdzib. Takdzib. Ya, diturunkan ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhiq. Naam. Udah. Belum. 22 ayat kan? Lanjut. Sampai 22. Oh, sampai 22. 2 ayat lagi. Bal huwa Qur'anum majid. Bilang. Bal huwa Qur'anum majid. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Tambah hak sedikit.
Fi lauhim mahfuz. Tebalkan dha. Fi lauhim mahfuz. Oke, santi, Masya Allah. Barakallah fiik. Fatahullah. Jazakallahu khairan Ustazah. Nah, jadi di apa huruf po itu bisa ya, mungkin tak bisa. Po, cuman dah masuk kalimat hilang dia. Huruf po ya. Masya Allah. Nah, Ya PR saja. ya barakallah Ahkam fiik. tajwidnya terakhir aja apa gimana saja? Kenapa? Oh, Ahkam tajwidnya langsung aja terakhir. nih. Oh, model. Kita berapa nih? Bertujuh ya? Berenam ya? Mm-mm. Berarti Kalau bagi mau dua langsung ya boleh Ustazah? selesai baca satu Dua, gitu ya. dua aja Ustazah. Biar semuanya Nah, ini kebagian. 11 kan panjang nih. 11 kan panjang. Ya, satu aja. Baik. Ya. Inna nun tasdid dia nun musyaddadah dia tingkatan gunahnya tingkatan guna akmal matakun allazi Ya. alif lam dia alif lam syamsiah dia dileburkan ya sukun bertemu sebelumnya kasroh dia mat tabi'i dua harokat alif sebelumnya fathah dia mad badal dua harokat manu wawu sukun sebelumnya dhammah dia mat tabi'i dua harokat alif sifal mustadir dia ditulis tidak dibaca wa amilu wawu sebelumnya dhammah dia mat tabi'i dua harokat dia juga ketemu dengan alif sifal mustadir dia tidak dibaca alif hamzah wasol ketemu alif lam qamariyah syamsiah gak menyesal ketemu dengan karena Ya. bertemu dengan huruf-huruf syamsiah lalu setelah itu fa dia alif sebelumnya fathah dia mat tabi'i dua harokat liha alif sebelumnya fathah dia juga mat tabi'i dua harokat lahum mim syafawi karena idhar syafawi janna dia dan syaddadah dia gunanya akmal matakun paling sempurna. Lalu setelah itu dia alif sebelumnya fathah dia dua harokat mat tabi'i tanwin ya Ustazah domatain ya Ustazah domatain bertemu dengan huruf ikfa ha dia ikfa hakiki ya Ustazah. Nah, Tajeri dia qalqalah sugro dialirkan lembut ri ya sukun sebelumnya kasroh dia mat tabi'i min nun sukun bertemu dengan huruf ikfa dia juga ikfa dengan gunahnya guna akamilah hanya disebutkan apa tidak usah saja hasukun sifatnya nggak dia usah. rohwah Jadi ikhfanya, tidak usah. ikhfanya ikhfa apa di sini? Ikhfa ini termasuk tingkatan guna yang keberapa? Kedua kamilah saja Yang kedua. ya kamilah Lanjut. ihal dia dia apa hamzah wasolnya dia tidak baca langsung ke huruf lam dia Lamnya terbaca. alif komariah ya alif komariah anha dia nun ketemu ha dia idhal halqi karena bertemu dengan huruf halqi alif sebelumnya fathah dia ha dia dua tabi'i dua harokat ru dia karena domah dia harus dibaca tebal za alif sebelumnya fathah dia matabi'i likal alif lam qamariyah dia dibacanya dileburkan lazimah ya saja fauzu wawu sebelumnya fathah dia mat dia bukan mat maksudnya harfulin zul harfulin alif lam qamariyah kabir dia mat arif li sukun karena wakaf ro-nya dibaca tipis karena sebelumnya huruf lin. Terus Huruf kenapa dia dibaca sukun sebelumnya huruf sukun sebelumnya kasroh. Bukan. Sebabnya apa? Kan ya?
Sebabnya dia dibaca tipis, sebabnya sebelumnya huruf apa sukun, Huruf, sebelumnya huruf. lagi Fokus ke huruf. Ro huruf sukun karena waktu sebelumnya karena ada huruf. tipis, Huruf apa? bukan? Huruf ya. Huruf kasroh. Huruf ya itu ya sukun. Huruf ro Ya sukun sukun, sebelumnya apa? Sebelumnya huruf ya itu pasti tipis. Contohnya kita baca jazakillahu khair itu juga tipis kan? ya. Walaupun sebelum ya sukun itu fathah. Jadi fokusnya ke huruf ya-nya. Jadi ketika ro sukun sebab berwakaf kemudian dulu oleh huruf ya, maka Oh huruf ro ya, dibaca tipis. tipis. Ya, nah, kalau anhar, ro-nya tebal atau tipis? Tebal, Yang sebelumnya tadi. karena sebelumnya fathah. Karena sebenarnya ada huruf alif itu ya. Nah, Hmm. baru. Kalau itu baru huruf alif. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi Hai. apa tadi kalau masalah alladzi itu kan ada yang menganggap itu sebagai alif lam samsiah, ada juga yang tidak ya. Jadi Mm-mm. ada seperti kan kalau kita ambil dari kalimatnya Bahasa Arab. di kitab sahihnya apa sahih perkataan sahih al-Salsabil al-Syafi'i itu alif lam ta'arif itu adalah huruf tambahan yang masuk pada kalimat katanya ya pada kata. Jadi lam ta'arif sebagian dia bagiin jadi dua. Nah, seperti ini namanya lam ta'arif lazimah namanya. Kalau pada isim mausul ya. Isim mausul itu Hmm. alladzi, allati, allatani, alladzani yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipisahkan dari kalimat tersebut. Maka disebut dengan alif lam uh, Laz- apa? Lazimah. 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 Nah, kalau yang bisa dipisahkan contohnya di kalimat ini tadi kata as-salihat, ada kata As-sholati. salah kan? Nah, Ghairul lazimah ya Ustazah. Berarti. nah Oh, berarti dia ghairul sebut dengan ghairu lazimah. lazimah. Maksudnya dia bisa dipisahkan dari kalimat tersebut, dari kata tersebut ya, kata dalam bahasa Arabnya. Jadi Mm-mm. kalau pada dalam itu contohnya ya allati, allai, alladzani, allatani, kemudian pada surat apa al-laili itu juga termasuk alif lam ta'arif tapi yang alif lam ta'arif lazimah. Nah, oke, insyaallah. Barakallahu fiikum tante. Hai, jazakillah kurang kasiran Ustazah ilmunya. Iya, jazakillahu khair. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, dengan Wulan Ustazah. Ya, Bismillah. masya Allah. Tafadhol. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulang sekali lagi. Ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ustazah Wulan lamnya ditambah lagi tawas sedikit, jangan ditekan. Bismillahir, jangan mil gitu ya. Millah. Bismillah itu kurang tasdid. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. oke, nah. Lanjut. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Oh, afwan. Coba di wa'amilus naikkan lagi. Wa'amilus solihati. Wa 'amilus solihati. Nah. Lanjut. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Nah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ikhfa pada ta itu hati-hati jangan izhar ya. Jannatun tapi jannatun tajri min samar.
lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batsha afan. Inna batsha rabbika lasyadid. Huruf banyak tipis lagi. Inna batsha. Batsha batsha. Baik. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, Masya Allah. Lanjut. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arshil. Zul Ain tambah. Dul. Ya. Zul. Baik. Dul arshil majid. Zul arshil majid. Fa'alul lima yurid. Huruf ain lagi, nggak usah ulang. Ringankan, jangan ditekan, jangan di pas sukun itu jangan ditekan di tenggorokannya, nanti dia larinya ke hamzah. Ngalir. Fa'alul lima yurid. Baik. Agak kalau di apa? Agak susah. Fa'alul lima yurid. Coba pelan, dinampakkan tawasud. Gitu. Nah, itu. Cukup segitu ya, Zah? Ya. Fa'alul lima. Fa'alul. Baik. Fa'alul lima yurid. Nah. Hal ataka hadithul junud. Ini harus lagi. Hal ataka Baik. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Nah. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Huruf kaf Ustaz ulang, coba diperhatikan lagi. Balil ladzina Kurang habisnya ya. Kasih angin sedikit ya, tapi jangan terlalu alhabsnya jangan terlalu banyak. Baik. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Baik. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Insyaallah. Wallahu min waraihim muhit. Nah, hak sama waw, idgham bi gunnah. Nah, Ana minta tambah lagi. Wallahu min waraihim muhit. Sama kan? Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lawhim mahfuz. Rohnya tambah fi lauhim mahfuz. Huruf wa kan rohwah ya, jadi ketika wakaf jangan langsung diputus. Mahfuz. Mahfuz.
Fi lauhim mahfuz. Gimana Zah? Masih kurang kah Nah, rohwa? karena Zai? kadang kebanyakan ya di huruf wo, di huruf tawasud, nah itu suka, contohnya di huruf ro. Huruf ro itu kan banyak biasanya baca al-kautsar aja. Inna a'tayna kal-kautsar. Sar, langsung itu ya, maqabir. Harusnya sifat tawasudnya nampaknya. Nah, Baik. insyaallah Allah fit. Itu ya. Tadi salah di itu aja sedikit aja. Haknya itu dapat, cuman ketika di dalam kalimat suka agak kurang ya haknya. Tapi masya Allah, barakallah Baik. fit. Ya, Nah, baik. Sama huruf ain ya oke. Zah. Ain masih Huruf belum. ain, makanya nggak sebenarnya dapat, makanya di haknya tuh kan aha, berarti di bawah hanya ya aha. Aha. Nah tuh coba fa'alu Fa'alu. lagi fa'al. Fa'a. Nah, itu Fa'a. nekan sudah. Oh, terlalu ini. Coba gitu. A. Belum belum nemu Nah, Zah. jadi Harus segimana nekennya. Kadang ketika dia sukun dan nah ketika sukun itu jangan salah tekan. Kalau tekan ke tenggor dia ditekan, nanti dia syiddah jadinya ringan aja. Ah, coba A. lamain lagi, tambah biar untuk melatih di tasdidnya. Nah gitu. Masih terlalu neken Nah, jadi masih hilang nyangkut jadi kan? jadi ketekan nggak keluar. Nah, coba dulu haknya, dulu hak. Ah, nah, seperti itu. Jangan putus. Ha. Nah, lamakan lagi. Rokonya. Ah, Di huruf H ya? Apa Ain Zah? Kalau ini ya, huruf H. Huruf H. H. Huruf H kan sama dengan ain kan? Makanya coba di huruf H. Ha. A. Oh. Ha. Sama seperti itu ainnya buat. Seperti itu ainnya. Itu bisa H. Ah, ringankan. Angkat, turunkan. Masih ketekan Zah. Ini harus latihan Zah. Baik. Nanti Ain ya gitu dilanjutkan ya. gitu ya. Masya Allah. Iya. Karena Ya. merasa ain itu berasal dari tengah tenggorokan, Zah. Jadi Nah, kadang ngambilnya nekan ya, terlalu nekan. ya, Sebenarnya ain karena nggak ditekan, padahal di lembut aja, ringan aja. Kalau ditekan, ada. kita nyangkut, udah nyangkut nggak bisa lagi kita alirkan. Tawasudnya. Nah, oke, Baik, baik, sekarang baik. kita itu Hukum tanya tajwidnya hukum ya. tajwidnya. Berarti ayat 11, ayat 12 ya, cukup ya. Ayat 11, ayat 12. Inna bapak. Oh, baik. Inna gunnah musyaddada, tingkatan gunnahnya yang pertama akmal matakun balto. Nah, Itu huruf qalqalah sugra, syarabbika la syadid. Did, mad arid disukun. Mad arid disukun nah, artinya huruf yang disukunkan karena waqaf sebelumnya didahului oleh mad tabi'i. Dibaca boleh 2, 4 atau 6 harokat. kalau seperti ini kira-kira mudah atau sulit memahaminya? Kalau misalnya mat arid lisukun itu huruf mat, huruf mat. Nah, gitu dulu. Huruf mat, karena kita bahas hukum mat ya. Huruf mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Arti air itu adalah disukunkan. Berarti itu artinya palsu kan, nggak asli. Tapi dal itu sukunnya nggak asli, makanya disebut dengan arid. Huruf mat bertemu huruf yang disukunkan karena berwakaf. Gitu. Oke.
Jadi kalimatnya dibalik ya. Jadi untuk membedakannya gitu karena huruf ya. Kalau mat kan ada dua ya. Mat yang disebabkan sukun karena berwakof. Itu ada mat arid dan mat lin. Jadi kalimat belakangnya sama, depannya aja. Ini kalau kita menyampaikan untuk pemula, insya Allah mereka akan cepat paham. Mat arid li sukun itu adalah huruf-huruf mat. Makanya setidaknya thalibah kita tuh tahu huruf-huruf mat dan tahu huruf-huruf lin. Itu aja kuncinya. Kalau mat arid, huruf mat yang bertemu huruf-huruf mat tadi ya, bertemu huruf yang disukunkan karena berwakof. Disukunkan, berarti sengaja disukunkan. Karena apa? Karena berwakof. Kalau nggak berwakof, nggak terjadi mat ini. Baik. Kalau mat lin, ya huruf lin, belakangnya sama. Mat lin apa? Huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena berwakof. Nah, inilah sebab yang disebutkan oleh wakof. Iya, jadi insya Allah kalau kita menyampaikan seperti ini, apalagi untuk pemula, insya Allah paham. Berarti dimulai dari huruf matnya dulu atau huruf linnya dulu huruf ya? matnya dulu, karena kita membahas hukum mat ya, bukan ini ya, jangan sebabnya dulu, hurufnya itu dulu sebetulnya. Oke, baik. Baik. Insya Allah diganti susunan katanya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik. Lanjut ayat 13 ya? Iya, 2 ayat karena ini ayatnya pendek ini. Baik. Inna gunah musyaddada hu mad silah qasirah huwa yub qalqalah sugra di uwa yu'aid mad arid disukun, yaitu huruf mad bertemu huruf yang disukunkan karena wakof. Nah, santai, Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan anak satu ya. Nah, pada kata innahu huwa, kalau berwakof gimana? Kalau dia berwakof pada huruf hadomirnya, berarti innah, dibaca sukun. Nah, sukunkan hanya. Nah, itulah kenapa ketika wakaf nggak terjadi maksilah. Maksudnya kenapa nggak dipanjangkan? Ya kita kembalikan ke namanya. Nama itu kan maksilah. Silah itu artinya menyambung. Berarti maksilah itu matnya terjadi kalau kita sambung membacanya. Ya kan? Kalau berwakaf, walaupun silah tawil ataupun silah qasirah, namanya diputuskan. Berarti nggak terjadi matnya. Nah, itu dikatakan dia silah. Berarti mat silah itu maksudnya mat yang terjadi kalau disambung membacanya. Kalau disambung. Kalau nggak disambung, nggak ada mat di sana. Ya kan? Haknya di sana. Makanya sama seperti kita silaturahmi, silah menyambung. Berpanjang hubungannya, ya kan? Tapi kalau diputuskan, ya habis. Masya Allah. Sama seperti maksilah. Baik. Barakallahu fiik, fatahallahu alaik futuhal arifin, Ustazah Wulan. Amin. Syukran, jazakillah khair, Ustazah. Wa iya, fajazakillahu khair. Nah, lanjut Ustazah Fatimah. Nah, ini pakai to nih ya. Masya Allah. Ya, Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama ya Ustazah ya? Sebelumnya kita belum ya? Belum ada? Iya, belum, soalnya apa namanya agak tabrakan acara ini juga ngaji di offline. Masya Allah. Sekarang nggak tabrakan saya. Nah, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Silakan. Mohon bimbingan dan koreksinya ya Ustazah. Sama-sama Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ustazah dipelankan lagi dulu ya untuk tadrib, kemudian dibuka. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau Anda dulu untuk talak itu harus dilepaskan suaranya. Jadi enak ini kalau siang enak lepas saja. Jangan ditahan biar vokalnya kita tuh dapat gitu. Kalau ditahan biasanya suaranya lari ke dalam semua. Ketelan semua suaranya. Jadi lepasin aja. Seperti suara kita ngomong.
A'udzu Oh. billahi minasyaitonir rajim. Coba Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha. Afwan, enggak sampai nafasnya. Sampai. Nah, nanti di jannat aja. Kemudian di huruf shad itu ada sifat sofir, suara yang tajam dan rohwah. Ustazah jelaskan lagi ya. Wa amilus solihati lahum jannah. Afwan. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min Afwan. Tadi batas jannah ya, Ustazah. Ya, Afwan. di jannah saja. Nah, Iya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Jadi ulangnya di itu ya Ustazah langsung ya. lahum jannah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu zalikal fawzul kabir. Coba wakaf di huruf di anhar aja. Ana mau lihat huruf ro-nya. Ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, lanjut zalika. Zalikal fawzul kabir. Nah, jangan di stop lamnya, ada sifat tawasud. Zalikal fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Nah, jadi ada nampak sifat tawasud. Nah, sampai baru lanjut. Inna batsha rabbika lasyadid. Nah, Innahu huwa yubdi. Afwan. Di u ya. Innahu huwa yubdi wa yu'id. nah. Wa huwal ghafurul wadud. Nah, coba pelan ya, huruf lam, tawas pada lam. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Nah, Dzul arsyil majid. lulus. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Huruf ha. Hal ataka Hal ataka hadithul junud. Tuh, Ustazah. Ya. Fir'aun wa Thamud. Lagi huruf ro. Fir'aun, huruf ro ada sifat tawasud atau bainiyah ya. Ya. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun wa Thamud.
balilladzina kafaru fi afan Huruf kaf, huruf balilladzi kaf turunkan sedikit, kasih alhamznya sedikit ya. ya Ustazah Oh, balilladzi dari ya, balilladzina biar kalau nggak ada anginnya biasanya lebih condong ke kof dia, kof yang dipaksa seperti ka, tapi dia turun. Balilladzina kafaru fi takdzib. balilladzina kafaru fi takdzib wallahu min afwan wallahu min waraihim muhit. Nah, gunah pada idgham bi gunnah, tambah lagi karena termasuk akmal ma takun. Wallahu min Wallahu min waraihim muhit. Balhu bal huwa Qur'anum Majid. Nah, takrir pada ro, kurangi sedikit. Cara mengurangi takrir itu adalah kan posisi dalam keadaan cekung ya. Sentuhkan ke langit. Jadi ketika sukun jangan dilepas dari langit. Bal huwa bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Itu Ustazah. Nah, Fi lauhim mahfuz. oke. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Fatahallahu alaik futuhal arif. Nah, Ustazah di itu tadi ya di huruf lam ya sedikit ya lam itu agak menampakkan sifat. Jadi kalau ingat ketika huruf sukun dan bertasydid itu memang sifat yang sangat nampak itu ketika kita amalkan adalah masalah suara. Baru kemudian nanti kita lihat dia huruf tebal atau huruf tipis. Kemudian ada sifat yang istimewanya ya, maksudnya yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Contohnya huruf shad ada sofir, ada huruf dal ada istitalah. Jadi itu kita amalkan. Ya. Nah, itu ya. Nah, Ustazah silakan. Ustazah. Ayat 13 ya Ustazah? 14. 14 15. Wa huwal lam alif lam qamariyah. Nah. Ghafu ada di sana matobi'i. Rul ada lam alif lam qamariyah. Wadud ada apa namanya mat arid li sukun yaitu huruf apa namanya huruf mat yang huruf mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Huruf apa yang kita sukunkan di sini, Ustazah? Kebetulan di sini huruf yang disukunkan huruf dal juga dibaca gitu. Jadi, apa namanya ada hukum tajwidnya juga yaitu qalqalah kubro. Ya, dibaca jadi seperti itu dan kuat. Menjelaskan nanti ke tolibah kita kan. Nah, huruf apa yang disukunkan di sini? Jadi dia tahu kan huruf mat bertemu huruf yang disukunkan. Huruf apa yang disukunkan? Nah, gitu. Nah, insyaallah lanjut. Iya. Masya Allah ya Ustazah. Terus ayat ke-15 Ustazah. Zul ada apa namanya alif lam qamariyah. Arsy ada ro di sana adalah ro tafkim karena sebelumnya bertemu dengan sebelumnya huruf apa namanya berbaris fathah. Jadi dibaca tafkim. Shil alif lam qamariyah, majid mat arid li sukun karena di sana huruf mat yang bertemu dengan huruf dal yang disukunkan karena wakaf. Nah, sekarang kalau pada majid huruf matnya apa, Ustazah? Huruf matnya yang mana? Apa Ustazah? Huruf matnya kan, yang coba itu, bedakan. Jadi yang kan ketika kita menjelaskan ke tolibah enak. Yang di atas tadi wal ghafurul mad wa huwal ghafurul wadud, huruf matnya di sana apa?
Ya. Wadud, huruf waw Hurufnya kan? itu huruf du. Ya, Waw, wawunya. kalau Ini yang di iya-nya. bawah, gitu. Jadi Huruf iya. huruf ya itu dan huruf waw itulah yang bertemu huruf yang disukunkan, sengaja disukunkan Sukun. karena sebab berwaqaf, maka disebut dengan arid. Nah, gitu. Tapi kalau pada mad Berarti disebut wajib, contohnya, tadi. iya. Nah, suaranya delay kayaknya Ustazah ya. Ya, Ustazah. Sorry. Enggak, Ustazah, enggak. Iya. Nah, Enggak. jadi kalau pada contohnya di mad bertemu hamzah, mad wajib muttasil. Itu kan sebagian menyebut juga dengan khusus ya Eh, pada mad wajib muttasil ketika waqaf, berarti dia berlaku dua hukum di sana. Mad iya. wajibnya ya, dan juga mad arid. Makanya sebagian menyebut juga dengan arid muttasil khusus pada mad yang bertemu hamzah ketika waqaf. Yasha. Nah, itu disebut dengan arid muttasil. Kalau Oh, pada nama lainnya, kalau huruf oh, lin yang bertemu hamzah, khusus pada lin yang bertemu hamzah disebut dengan lin mahmuz. Syai, gitu. Syai yang khusus bertemu hamzah ya. iya. Tapi kalau mad itu, Ustazah, mad jaiz munfasil gimana Ustazah kalau berwakaf? Kalau jaiz munfasil, karena sebabnya jadi hilang kan? Kan yang Iya, menyebabkan dia panjang itu adalah hamzah. Jadi iya. ketika mad jaiz, berarti hamzahnya hilang. Karena hamzah milik kata setelahnya. Berarti dia cukup dibaca dua harokat ketika waqaf. Jadi Kembali ke matobi. mad tabi'i. Nah, Masya Allah, ya. Soalnya saya di situ yang saya bingung tuh yang mad wajib kok tetap dibaca 4 sampai 5, sedangkan mad jaiz bisa berubah jadi 2 harokat kalau dia ya, diwakafkan gitu, Ustazah. ya, karena sebab kita lihat sebabnya. Kan yang menyebabkan mad itu adalah hamzah. Cuman yang satu-satu kata berarti satu kata satu maknanya nggak bisa dipisahkan. Contohnya di ayat 1 wassamai. Kalau tanpa Iya, i-nya nggak ada maknanya. Wassama gitu aja ya. Tapi iya, kalau wassama ada artinya, Masya ya Allah. kan? Nah, Iya, kalau pada ayat ke-8 saya lihat wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Kalau illa tanpa a di depannya tetap aja ada maknanya, ya kan? iya. Karena a itu milik kata ayyuminu, bukan milik illa. Bisa aja mudah membedakannya Ustazah. Coba Ustazah perhatikan di ayat 1 wassamai itu hamzahnya yang seperti apa Ustazah? Hamzahnya langsung nongkrong tanpa duduk di atas rumah alif gitu ya, bukan di cakang alif, ya kan? Sama Mm-mm. i, hamzahnya duduk kan? Iya, Langsung kepala hamzah langsung. Nah, biasanya kalau di mushaf Madinah tuh enak. Dia itu berarti sudah jelas hamzah itu adalah mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz, hamzah itu selalu di atas atau di bawah alif. Illa, coba perhatikan di ayat 8. oh, Illa, alif. nah, ya kan? Iya, di Illa, bawah. nah, kalau nggak di atas alif, dia di bawah alif. Berarti itu Iya, sudah jelas itu adalah mad jaiz munfasil. Kalau Masya mushaf Allah. Madinah enak makanya banyak kunci-kuncinya sebenarnya. Nah, Iya, sama Ustazah. barakallahu fiik, Oh, Ustazah. Masya Allah, syukron Ustazah atas Nah, ilmunya yang sudah yang sudah saya dapat, Insya Allah berkah ya Ustazah. amin amin Barakallah. Ustazah, barakallahu fiik. Semangat terus ya. Jazakallah khairan Fathahullah alaik. katsiran. Jazah. Jazakallahu khair. Nah, insyaallah. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Mohon bimbingannya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustazah Nani, masyaallah. Sehat Ustazah, sehat ya. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Nah, silakan. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ustazah diturunkan a. Coba a. A Nah, jadi a. a Nah, silakan. A'u. Jelaskan. a'u Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Lanjut. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Mana itunya? Huruf ta, sifat ta. Jannah. Hamas ya. Ya, Diulangi saja. ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Belum nampak. Jannat. Jannat Nah, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Hati-hati huruf ba, karena kesan huruf po, tandanya huruf po, ba tebal. Inna batasya rabbika. Inna batasya rabbika Ba po. ba. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dul arsyil majid. Coba zalnya salah. Zu. Zul arsyil. Zu. Zu. Nah. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hanya turunkan sedikit. Hal ataka Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Coba tipiskan lagi ro. Turunkan. Fir'auna wa Thamud. Turunkan rahang. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Tonya tebalkan, jelaskan dan jangan hati-hati ya hamzah qalqalah itu sebagian ulama menyalahkan kalau menganggap sebagai suatu kesalahan ketika qalqalah ditambah dengan huruf hamzah di belakang. Muhito. Coba. Muhit. Nah, lepaskan. Terus ulang lagi soalnya dari awal. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Oke, Masya Allah. Tapi itu yang tepat. Nah, oke. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik, fatahallahu alaik, itu hal yang
Itu saja ya. Allah. Ya, di Ayat huruf 16 ya ha. Ustazah? Nah, huruf ha tadi ya, ha. Kemudian di huruf to, dilepaskan lagi. Syaitoni. Syaitani. Oh, coba salah. Syaitani. Jadi mengucapkan huruf to itu apa ya? Kita benturkan, jangan ditempel kuat. Ta, coba ta, Ta. ta, Ta. to sama. Ta to. Ta. Po. Nah, gitu. Ta to, to, gitu ya. Nah, Ta. insyaallah Po. barakallahu. Po. Ya, Masih perlu dilatih terus. latihan saja. Nggak Huruf apa-apa, tebal. Prof. Ya, nah. Sekarang lanjutkan ayat 1 tadi. 16 Ayat ya 16 Ustazah? ya? Ya, 16, Iya. 17. Ya. Fa, di situ ada huruf ain ya, bertasydid, berarti ada dua huruf, yang satu sukun dan yang satu berharokat. Fa'a, a-nya mad tobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Terus lul tanwin bertemu dengan huruf lam idgham bila gunah, dibaca jelas. 5 mad tobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Yurid, ada mad arid lisukun, yaitu mad bertemu dengan huruf yang disukunkan, yaitu huruf dal. Ya. Karena apa? Karena Dan di situ wakaf. Ya, karena berwakaf. cukup wakaf. Nah. Dan ada Lanjut. kolkolah kubro, juga ada ro-nya ro tarkik ya saja. Ya, yurid. Nah. Hal Lanjut, satu di lagi. sini ada lam sukun, jadi sempurnakan tawasudnya. Hal ata taknya matobi'i karena ada fathah berdiri. Kahadi, hadi dinya matobi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Hadiyatul, di situ ada alif lam komariah atau idhar komari karena sudah alif lam ada huruf komariah yaitu huruf jim. Nah. Junud sama mad arid sukun, yaitu mad bertemu huruf yang disukunkan karena wakof, dan yang disukunkan karena wakof itu huruf dal, dalnya disukun ya. Dan di situ ada kolkolah kubro. Oke, nah, insyaallah barakallahu fiik. Santi. Barakallahu saja. Jazakillah khair. Wa jazakillahu khair, insyaallah. Subhanallah. Lanjut. Ana ya Ustazah, Tri Ustazah. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, insyaallah. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf shinnya Ustazah, kayak di shin ya. Makanya Masya Allah ya, kita tuh ada kelebihan, ada kekurangan di sini ya. Kalau Ustazah, po-nya dapat. Nah, huruf shin kurang sedikit. Coba lagi. Sya, coba. Sya, Sya. minasy syaithanir rajim. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ulang lagi. Jannatul tajri. Walahum jannatun tajri
Tahtihal anhar. lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Ya Ustazah. Ya, lanjut. Inna batsha rabbika lasyadid. Buka ba. Inna batasha. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Tambah sedikit atau masuk ke dalam, Ustazah. Baik, Ustazah. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Diulang salah tadi terputus. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ulang. Tekan ke bawah biar tipis suara al-khamsnya. Sempitkan. Takdzib. Baik, Ustazah. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Tebalkan lagi ro. Bal huwa Baik, Ustazah. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Oke, santai, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sedikit ya, Ustazah. Untuk menarid itu kan kita harus seragam ya, harus seragam dalam membaca manarid dari awal sampai akhir. Nah, itu harus konsisten, harus istiqomah. Kalau 4, 6, nggak boleh dicampur-campur. Nah, untuk mengambil manarid itu, seandainya kalau kita mulai dari awal ayat Al-Buruj, kita ngambilnya bukan dari ta'awuz, bukan dari bismillah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, misalnya kita baca di ta'awuz itu 6 misalnya. Kemudian bismillah, kemudian ngikut ayat yang lain enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil manarid itu adalah di ayat pertama. Di ayat pertama, di ayat 1 ya, ta'awuz sama bismillah enggak termasuk kan? Jadi kalau dari awal wassama'i dzatil buruj, berarti selanjutnya sampai kalau ketemu manarid sama kan? Seperti itu. Nah, ya, kalau di Al-Fatihah di ayat berapa? Di mana bacanya kita ngambil manaridnya di Al-Fatihah? Maksudnya berapa ini gitu, berapa harokat ya Ustazah? Enggak. Kalau di surah Al-Buruj kita ngambil
Mad aridnya kan di ayat 1 nih, wassama'i dzatil buruj. Nah, kalau di Al-Fatihah di ayat keberapa? Di mana? Di Bismillah atau di Al-Fatihah? Alhamdulillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari pertama ya Ustazah. Dari Ayat basmalah bukan saja. Nah, makanya kita lihat apa itunya. Kalau kita Imam Asim menganggap Bismillah termasuk ayat Mama. pertama. pertama. Berarti kita ngambil mad aridnya di ayat pertama. Tapi kalau Ibnu Katsir atau yang lainnya itu menganggap Bismillah termasuk tidak termasuk ya. Berarti Tidak termasuk. Alhamdulillah yang pertama. Nah, jadi kita ngikutin ngambil yang kita baca di mana. Yang pertama ya Ustazah. Berarti ayat pertama Nah, ya. ya. Jadi Ya, itu mulai diingat-ingat Ya, ketika itu harus konsisten di mat. Apalagi mat itu dalam satu kata. Contohnya ayat pertama jawas sama idzatil buruj. As-sama itu mat wajib, al-buruj mat arid kan. Nah, itu kita juga jangan sampai kita harus lihat tingkatan mat. Ada ingat tingkatan mat? Iya Ustazah. Ingat. Tingkatan Pertama, mat yang pertama apa? gunna akmal matakun. Oh, mat salah. Oh, mat. Mat nakiso apa gitu ya? Bukan, mat tuh yang paling panjang itu mat apa? Anak kasih ini yang pertama itu adalah mat Wajib. Mat lazim. Wajib kasih. lazim dulu, mat lazim. Oh, mat lazim. Mat lazim. Karena mat mutawatir kan, mat lazim itu kan dia dibaca 6. memang dibaca 6 harokat. Wajib 6. Ya. Kemudian nanti baru mat wajib. Wajib. Mutas. Selanjutnya Mat jaiz. kemudian Mat tobi. mat arid. Mad Oh, arid Berarti apa? Berarti Mad arid. jangan sampai memanjangkan mat arid dibandingkan mat wajib. Wassama'i dzatil buruj. Nah, ya. Dikatakan dia wajib, mat wajib itu dikatakan dia wajib berarti nggak boleh dibaca kurang dari 4 atau 5. Nah, kan dikata kalau jaiz itu kan boleh dibaca 2 harokat, tapi riwayat siapa dulu ya? Kita harus mengamalkan sesuai riwayat yang sudah kita pelajari. Nah, jadi lebih amannya 4-5. Kalau ya, kita ikutin riwayat Imam Hafs Asim, dia lebih utama muqaddam membaca mad wajib dan mad jaiz itu adalah 4 harokat. 4 harokat. Ya, 4 harokat. Ketika wakafnya mad wajib 6 harokat. Ketika ini ya. Nah. Oke, Tep. Belum hukumnya Ustazah ya? Iya Ustazah. Nah, silakan. Jadi di ayat ke-19 ya Ustazah. Ayat 19 ya Ustazah. Balil ladzina kafaru Balil ya ya. Ustazah. Nah, ya. Balil itu alif lam syamsiah karena ada huruf zal. Di itu mat arid li sukun karena afwan mat tobi'i. Ustazah yang ayat 18 belum? Oh belum ya? 18 ya? Iya, usukron Sir itu ada ro tarkik dibaca tipis. Aun itu ada harfulin. Wasamud. Namanya mat arid li sukun karena sebelumnya mat yang apa namanya ada mat yang disukunkan karena wakof dibaca huruf apa diulang Ustazah? ada mat yang disukun, huruf mat yang disukunkan karena wakof. Bukan disukunkan. Karena mat memang sudah berada dalam keadaan sukun, tapi bertemu. Ya, bertemu dengan huruf yang disukunkan. Jadi huruf yang disukunkan. Itu adalah mat arid disukun. Arid disukun adalah huruf mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Oke, nah. Hurufnya itu dal. Huruf yang disukunkan huruf dal. Nah, lanjut. Balil ladzina alif lam syamsiah. Kemudian zi itu mat tobi'i
Kafaru dibaca tafhim karena berharokat dhammah. Fi dibaca 2 harokat. Takdzib itu ada mat arid li sukun, ada huruf mat yang disukunkan karena waqaf. Kemudian wallahu itu ada lam jalalah yang dibaca tafhim, dibaca 2 harokat. Miu itu ada idgham bil gunah. Ro dibaca tafhim karena sebelumnya berharokat fathah, dibaca mat jaiz 4 harokat. Bihim mim ketemu mim ada idgham mimi atau mutamatsilain. Muhit alamat arid li sukun, baca 2 4 sampai 2 4 sampai 6 harokat. Dan nani kalanya. Mat arid li sukun adalah huruf mat yang disukunkan karena waqaf. Nah, Dan cukup. itu adalah qalqalah kubro karena ada di akhir kalimat. Nah, Ya, karena disukunkan. Jadi kadang qalqalah kubro itu apa? Sukunnya tidak asli. Dia tadi karena disukunkan sebab berwaqaf. Kalau qalqalah sugro, dia sukunnya asli. Memang huruf qalqalah itu berada dalam keadaan sukun. Memang sukun. Dan ada di tengah kalimat ya Ustazah. Nah, biasanya berada di tengah-tengah kalimat karena memang makanya dia sukunnya asli. Kalau di Batam ini ada umat yang mengartikan qalqalah kubro apa, sugro apa? Mereka mengartikan ke suara. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Bukan seperti itu. Ya, masa nanti di tengah-tengah qadaaf gitu ya kan? Kalau di akhir watab, nah gitu, bukan. Tapi kejadiannya. Kalau sugro sukunnya asli. Kalau kubro karena disukunkan sebab berwaqaf. Berwaqaf. Ya. Ya Ustazah. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik, Kak Barakallah, jazakillah khairan kasiran Ustazah, ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah, Masya Allah, fajazakillahu khair. Nah, Khairan. lanjut. Ustazah Ila. Saya Ustazah. Ya. Silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, huruf H. Kemarin huruf H juga ya Ustazah ya? Iya. Ya lupa terus ya Allah, padahal sudah latihan. Nah, coba lagi. Masya Allah, tadi sudah dilatih. Jadi ingat Ustazah. Padahal sudah dilatih, lupa pas baca. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Saya ulang Ustazah. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian itmamul harakat pada nun, nir, hati-hati kesan jadi imalah ya, nir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir. Baik, saya ulang saja. Nir. A'udzu billahi minasyaiton. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillah. Saya ulang. Diulang lagi Ustazah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaiton. Coba. Himinasyaitoni. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi sin, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Saya ulang dari walahum. Lahum, afwan, kok walahum. Lahum jannatun, huruf ikhfa itu. Nah, nanti aja coba jelaskan sedikit ikhfa. Karena huruf ikhfa tanwin bertemu ta itu, kalau kita membahas tentang tingkatan ikhfa berdasarkan makhraj, tanwin dengan ta itu sangat dekat makhrajnya, maka disebut dengan ikhfa aqrab. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai langsung masuk ke huruf ta, juga jangan langsung ke nunnya. Kalau langsung ke nun dia akan izhar atau ketak jadinya ya. Jadi jannatul, jangan nyentuh dulu, jangan nyentuh ikhfa itu. Lisan kita tuh kayak apa namanya itu, OTW ya, siap-siap, nggak ke nun, nggak ke huruf, jadi siap-siap menuju. Coba jannatul tajri min tahjamin min tah. Nah, alhamdulillah. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang Baqarah. Anhar. Oh, naikkan pangkal lidah. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, lanjut. Dzalikal fawzul kabir. Nah, kafnya yang pertama sama dengan kaf yang kedua. Ka, zalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Nah, Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. ya. Wa huwal ghafurul wadud. Dhul arshil majid. Fa'alul lima yurid. Kali saja. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Nah, tipiskan tipis. Turunkan rahang, lisan ya. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Kafaru. Balil ladzina kasih alhamnya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Di lafaz wallah huruf wawnya jaga. Jangan keset ke wallah, tapi buka wa.
Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Coba lagi. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Oke, insyaallah. Kalau fatahallahu alaihi futuhan arif. Ya, ya. Tadi di huruf ra sukun dilatih ya. Dan kafnya. Kayak tadi Anda sampaikan kaf. Kalau nggak nampak sifat alhamznya sedikit ya, jangan berlebihan. Itu nanti dia larinya ke ka. Kalau Indonesia kan nyebutnya kakak gitu ya, ka. Jadi kakak. Kan. Hal ataka balil ladzi gitu. Biar tipis. Kemudian Iya, kadang gimana Ustaz ya? Kadang tebal gitu. Hamznya Iya, gimana ya? enggak. Makanya tadi di ayat itu pertama, yang keduanya bagus yang dari awalnya. Contoh di ayat 11 tadi zalikal fauzul kabir. Itu bagus, kabir. Di zalikanya zalikal. Kemudian di bawah juga balil ladzina kafaru, harusnya balil ladzina ka. Biasa itu Ustaz. Enggak sesuai dengan yang dipikirkan dengan yang diucapin itu ya. Nah, coba Ustazah, kaf saya Ustazah ya. Seringnya memang tebal. Kafaru itu tebal saja ya. Turunkan. Ka. Nah, coba kalau kof kan naik coba. Turunkan. Senyum. Ka. Nah, turunkan ke bawah biar turun suara tipis. Kafaru. Zalika. Nah, tuh bisa. Agak ditekan ke bawah gitu saja ya. Iya, karena kan istifal sifatnya. Makanya kalau dia nggak jauh beda dengan qaf kan, cuman bedanya kalau qaf langit-langit lembut, kalau kaf langit-langitnya keras. Gitu. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, jazakillah khair Ustazah. Silakan hukumnya Ustazah. Ayat 21 ya, 22. 21 ya. Ya, bal huwa. Bal ada lam dibaca tawasud, bal huwa kur ada ro yang diawali dengan harokat doma dibaca tafhim. Ada hamzah ketemu dengan alif bacaan mad badal dibaca 2 harokat. Qur'anum ada tanwin menghadapi mim bacaan idgham yang udah dengan gunnah tingkatan gunnah akmal matakun. Majid ada maqobi'i yang diwakafkan bacaan mad alif li sukun dibaca 2, 4 atau 6 harokat secara konsisten. Fi ada kasroh menghadapi ya bacaan maqobi'i. Lau ada waw yang diawali dengan harokat fathah harful lim. Lauhim ada tanwin menghadapi mim bacaan idgham bi gunnah dengan tingkatan guna yang akmal matakun. Mahfuz dibaca rohwa. Fuz ada maqobi'i yang diwakafkan bacaan mad alif li sukun dibaca 2, 4 atau 6 harokat secara konsisten. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini kalau Ustazah mengajar kelas pemula ya? Iya, pemula Ustazah. Itu kadang kalau yang apalagi sudah umur ya, kalau pakai mushaf Madinah, sudah tahu nggak tanda-tanda memudahkan dalam hafal gitu. Jadi murid paling yang sudah umur 70, 60 yang kita pelajari, kadang kan mereka nggak bisa kita jelaskan seperti ini tadi ya. Iya. Ya kan? Nah, contohnya tanda-tanda baca di mushaf Madinah tuh dicoba disampaikan nggak? Ada? Iya, banyak sekali saja.
Ya, tanda contohnya pada ayat 21, bal huwa Qur'anum majid. Pada tanda apa? Harokat tanwin. Tanda baca tanwin. Itu dhammah tanwinnya gimana? Kebalik gitu Sejajar ya. atau berlawanan? Yang Ya, Quran, Ya, Qur'anum gitu. Quran sejajar ya. Quran. Sejajar ya. Nah, coba perhatikan di ayat 9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kalau dilanjutkan syahidun inna, dhammahnya gimana? Sahidun. Syahidun dhammahnya bagaimana? Domahnya kebalik itu ya. Atau gimana? Terbalik. Beda nggak yang sama yang Ya, bawah tadi? ya Beda? enggak sama. Beda. Makanya, jadi kalau di Mushaf Madinah sebenarnya mudah. Kalau didapati seperti itu, nunnya, tanwinnya, domah tanwinnya kalau jungkir balik, berlawanan itu pasti izhar halqi. Berarti nggak usah dengung. Tapi kalau Gitu ya. domahnya sejajar, bal huwa Qur'anum majid. Nah, ini hukumnya antara dua. Kalau nggak ikhfa hakiki, dia hukumnya idgham. Contohnya pada kata jannatul, 11 ya, jannatul tajri. Nah, kalau di kasroh ada lagi. Coba deh dua-dua fi lauhin mahfuz. Him itu sejajar atau agak miring? Agak miring ya. Nah, agak miring. Biasanya yang miring itu agak miring baik fathah tanwin atau kasroh tanwin itu juga untuk ikhfa dan idgham. Dengungkan kecuali bertemu lam dan ro. Kalau dia sejajar itu sudah jelas izhar halqi. Ini nggak ada yang sejajar di sini ya. Nah, jadi sebenarnya banyak kemudahan di nunnya. Kalau di nunnya ada tanda sukun pasti izhar halqi. Kalau nunnya nggak ada tanda sukun itu kalau nggak ikhfa idgham hukumnya. Contohnya di ayat 11 perhatikan. Lihat ya. Lahum jannatul tajri min tah. Pada kata min tah ada nun sukun, ada tanda sukunnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Karena kalau enggak ikhfa idgham. Ini sini ikhfa. Anharun, nunnya perhatikan. Anharun. Ya, Kalau ada itu. anharun Ada. ada. Karena dia dibaca jelas, nunnya tetap terbaca dengan jelas. Makanya Jelas. Masya Allah ya. Kalau di Mushaf Madinah itu makanya tidak semua orang bisa membaca Mushaf Madinah. Kenapa mereka bingung? Ada sifrul mustadir, ada hamzah wasol. Nah, itu ya. Padahal ketika kita bisa membaca itu malah enak ini. Jadi kalau tanda-tanda itu cocok kita ajarkan untuk misalnya anak-anak yang masih di bawah umur, TK, kelas 1, nggak mungkin kita ajarkan ikhfa deh, ini idgham, mereka nggak paham. Tapi dengan kita bilang kalau seperti ini dengungkan. Kalau domahnya akur tuh kayak angka 99 berarti digunakan aja kecuali bertemu lam dan ro. Kalau domahnya terbalik berlawanan itu nggak usah dengung, itu pasti izhar syafawi, izhar halqi gitu. Insyaallah. Jadi semoga dimudahkan nanti ya. Alhamdulillah alaikunna futuhan anarikum. Nah, Jazakillah khair Ustazah. jazakillahu khair Ustazah. Oke. Alhamdulillah. Ini sebenarnya banyak yang mau Ana coba berbagi sedikit tuh tentang ikhfa tadi ya. Tentang ikhfa. Mungkin waktunya kita ini ya. Insya Allah semoga minggu depan ingatkan aja Ana kita bahas tentang ikhfa ini karena di ikhfa ini ketika praktek itu masih banyak yang bingung karena dikatakan dia ikhfa berarti dia memiliki sifat antara apa yaitu antara izhar dan idgham, tidak diizharkan nun sukun dan tanwinnya juga tidak langsung dileburkan jadi bunyinya semua. Juga jangan izharkan anda jadi an gitu. Jadi sifatnya adalah antara, makanya samar. Jadi nanti itu kalau kita bahas tentang pembagian ikhfa, mungkin sudah pernah dengar, itu adalah makanya dari tingkatan ikhfa tadi itulah kadar kesamaran ikhfa itu beda-beda. Contohnya qaf dan kaf, ta, da, po, dan selainnya. Gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ustazah, iya mau tanya Ustazah. Ya.
Afan Zaza, ini di luar bahasan tadi ya. Oh Kalau iya. itu kalau bacaan alif menghadapi alif syamsiah seperti himinasya gitu. Itu kan kadang naknya dituntaskan itu saja ya. Naknya Iya. himina Heeh. itu dituntaskan dulu. Himina, naknya tuntas baru ke asya gitu ya. Iya. Kesa. Heeh. Itu Ya, di semua huruf disempurnakan atau itmamul harokat gitu maksudnya. oh gitu ya. Ya, Oh, sempurnakan. Kadang kita ada baca gini. Minash, jadi terburu-buru. Minash, karena mau menekankan, jadi nanya nggak sempurna. Tapi juga hati-hati, kadang kalau kita mengikuti bacaan yang cepat, yang lambat, kadang sukanya malah terlalu ketarik minash gitu ya. Jadi akhirnya ya. jauh ke shin karena mau menyempurnakan na. Jadi minasya, ada yang baca minash. Nah, jadi nunnya separuh minash. A'udzu billahi minash. Nah, gitu. Minash. Kan belum sempurna kan nanya. Tapi a'udzu billahi minasya minash. Nah, jadi nampak nanya. Jadi sempurnakan dulu harokatnya pada nun. Minasya. Karena kadang buru-buru gitu. Jadi minash jadinya kecepatan. Nah, sudah. Ya, syukuran saja. Saya kira tadinya huruf-huruf tertentu aja gitu. Rupanya semuanya ya, ismam harokat. Iya, makanya kita tuh kalau kita kembalikan ke bacaannya sifat bacaan Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat disampaikan Ummu Salamah ya bagaimana bacaan Rasulullah? Bacaan Rasulullah apa? Jelas huruf per huruf. Berarti gimana? Nggak diseret-seret ya kan? Jadi jelas satu-satu tuh nggak dimasuk-masukkan ke huruf setelahnya atau sebelumnya. Contohnya kayak kita baca inna bapo, jadi banyak kata inna bopo. Nah itu harus jaga inna bapo. Nah gitu. Jadi yang namanya kita tadrib seperti ini saja. Jadi kalau di tilawah usahakan dengan bacaan kita yang tadrib tadi usahakan di tilawah itu perbaiki, tapi dibaca ringan, jangan kaku seperti ini gitu, biar nggak terbawa-bawa bacanya jadi kaku terus. Kan kalau di tadrib kan kita istilahnya latihan, jadi kayak seperti berlebihan. Sebenarnya kan takalluf tuh nggak diperbolehkan ya. Cuman karena kita lagi latihan ya untuk menjelaskan huruf per huruf ya seperti ini. Makanya di tadrib kita tinggalkan dulu irama, nada, fokus dulu. Apalagi kalau udah bertemu mat yang panjang, mat wajib, nah udah mulai cengkok-cengkok, nanti dulu tinggalkan. Contohnya wasama, ada kayak gitu ya. Biasa aja wasama gitu. Nah. Ya, baik. Ada lagi? Nah, afwan. Ada lagi? Kalau enggak, kita cukupkan insyaallah ya. Mungkin di grup sini ya belum ya, nah ini ya sedikit Ana sampaikan nasihat untuk diri Ana pribadi tentunya dan untuk kita semua, mengingatkan diri Ana sendiri, tetaplah bersama Al-Quran yaumul ahadnya. Kalau mungkin umat sudah pernah mendengar juga hadis tentang keutamaan membaca ayat kursi ketika kita membacanya setiap selesai sholat fardu, maka ganjarannya adalah surga dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kematian. Nah, jadi diingat kalau satu ayat kursi aja bisa mengantarkan kita ke surga, lalu bagaimana kalau kita menyelesaikan 30 juz kita baca. Jadi tetap semangat semuanya, tetap selalu beri semangat juga thalibahnya. Semoga apa yang kita ajarkan menjadi amal jariah kita insyaallah di dunia wal akhirah. Karena Al-Quran itu akan selalu bersama kita sampai di surga. Al-Quran akan selalu bersama kita melalui proses perjalanan kita dari alam kubur sampai ke surga. Itu Al-Quran akan selalu ada. Jadi tetap semangat. Biar semoga lelah kita itu karena Allah, karena lillah, ya, insyaallah. Alhamdulillah. Semangat semua ya, saudara semua. Semoga Allah mudahkan. Jangan lupa berdoa. Semoga dimudahkan lisan kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan jangan lupa doakan juga murid-muridnya. Nah, Ustazah. kita cukupkan insyaallah.
Dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu Keren khair kasihan Ustazah. saja. Jazakillahu khair, jazakallah, barakallahu fikum. Na'am, insyaallah. Izinan meetingnya sahabat semua ya. Silakan. Ya.